Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mulia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya yaitu Indah Saputri dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Iwan Aziz MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Baik, silahkan diamati apa yang materinya. Baik, langsung saja. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 2. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional yang harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan nasional pada 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mencapai keseimbangan intelektual pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh dan dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Melihat keterangan dan tujuan di atas, sudah sangat jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan pada semua satuan jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapatkan pendidikan agama. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mendapati posisi sebagai pendidikan formal seperti TK, SD, MI, SMP, SMA, universitas, dan lain-lain. Informal seperti kursus bimbel dan lain-lain. Non-formal yaitu seperti pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri, keagamaan,
pondok pesantren, TPA, TPQ, asrama, dan lain-lain. Kesimpulan dari hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan karena kesamaan tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu kriteria dasar dalam membangun suatu sistem pendidikan nasional dengan keselarasan, keseimbangan, keserasian antara pengembangan kuantitatif dan kualitatif, aspek lahiriah dan rohaniyah, dimensi ukrawi dan duniawi. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menempati posisi sebagai pendidikan formal, informal, non-formal, dan keagamaan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan bagi kami khususnya. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.